Qala al-allamah Muhammad Khalil Harras rahimahullahu taala. Sampai di mana ya, kawan? Wa amma qawluhu yusabbihu lillah, hada ila akhir al-ayah. Fattasbihu huwa at-tanzihu wal ib'adu 'anis su'i. Yang dimaksud dengan tasbih adalah pensucian dan menjauhkan dari kejelekan, kejahatan. Naam. Subhanallah maknanya adalah tanzihullah an kulli naqsin wa aib wa ib'aduhu 'anis su' an kulli su'. Kama taqaddam, sebagaimana yang telah terdahulu. Wala syakka anna jami'al asya'i fis samawati wa fil ardi tusabbihu bihamdi rabbiha. Ya, dan tidaklah diragukan bahwa segala sesuatu di langit dan di bumi semuanya bertasbih memuji Rabbnya. Wa tashhadu lahu bi kamalil ilmi wal qudrati wal izza wal hikmati wat tadbir war rahmah, dan menyaksikan bagi Allah kesempurnaan ilmu yang dimilikinya, kemahakuasaan, keagungan dan keperkasaan, kebijaksanaan, pengurusan dan rahmatnya. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum. Wa in di sini maknanya apa ya, ikhwan? Wa ma min syai'in illa, in bermakna nafi. Tidaklah dari sesuatu apapun, ya, melainkan bertasbih memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kalian tidak memahami tasbihnya mereka. Kalian tidak paham gimana cara mereka bertasbih. Naam. Wa qad ikhtulifa fi tasbihil jamadat allati la tantiqu. Diperselisihkan oleh para ulama tentang tasbihnya benda-benda mati. Allati la tantiq, yang tidak bisa berbicara. Nah, ya, batu-batuan, pepohonan, tentunya secara asal. Wa illa, mereka berbicara dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mereka berlari dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingat kisahnya Nabi Musa. Benda mati, batu yang membawa lari pakaian Musa alaihissalam. Biiznillah. Batu yang mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Siapa lagi ya, ikhwan? Hah? Apa? Hah? Naam.
al-jidh, yang terisak-isak, menangis. Ya. Juga pohon. Ada satu pohon, ya, di saat munculnya di zaman Al-Imamul Mahdi, yang mana pada saat itu dihancurkan salib. Naam, turunnya Isa bin Maryam, dihancurkannya salib, dan dibunuhnya orang-orang Yahud. Kaum muslimin mencari-cari orang Yahudi. Dan pada saat itu orang Yahudi tidak tahu di mana mereka bisa sembunyi. Di mana mereka sembunyi ketahuan. Kenapa? Karena di saat mereka sembunyi di balik batu, batunya ngomong. Ada Yahudi di belakangku. Di saat mereka sembunyi di balik pohon, pohonnya ngomong. Ada Yahudi di belakangku. Kecuali ada satu pohon. Lupa pohon apa itu namanya. Gharqad. Yang pohon ini tidak mau ngomong. Ini semua biiznillah subhanahu wa ta'ala. Allahu alam. Ya. Al-uhda ala Mahmud. Kalau nak keliru, riwayat dari Mahmud ini. Naam. Hal huwa bilisanil hal atau bilisanil maqal. Nah, sekarang yang jadi perselisihan, apakah ya tasbihnya mereka itu dengan lisanul hal ataukah dengan lisanul maqal? Yang dimaksud dengan lisanul hal yaitu bahwa keadaan makhluk, ya, keadaan setiap makhluk itu menunjukkan ada yang menciptakan, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dari keadaan makhluk itu, dari keindahan makhluk tersebut dan susunannya yang demikian indah, menunjukkan ada penciptanya. Nah, dari sisi ini kedudukannya seperti tasbih begitu loh. Apakah ini yang dimaksud dengan tasbih itu, ataukah yang dimaksud dengan tasbih di dalam ayat adalah tasbihul maqal, dengan lisanul maqal, yakni mereka mengucapkan subhanallah, mereka bertasbih. Apakah itu yang dimaksud? Terjadi khilaf. Kata beliau, wa indi anna tsani arjah. Dan menurutku bahwa pendapat yang kedua itu lebih rajih, bahwa mereka bertasbih dengan lisanul maqal. Naam. Dengan perkataan, bukan dengan hal, tapi dengan perkataan. Bidalili qaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walakin la tafqahuna tasbihahum. Akan tetapi kalian tidak memahami tasbihnya mereka. Jadi mereka bertasbih, tapi kalian tidak paham bagaimana mereka bertasbih. Ini pendalilan yang cukup kuat. Nah, idh law kana al-muradu tasbihaha bilisanil hal, sebab kalau yang dimaksud adalah bertasbih dengan lisanul hal, dengan keadaan makhluk itu, akan ada dzalika ma'luman, itu adalah perkara yang maklum. Nah, setiap makhluk dengan keadaannya dan dengan bentuk tubuhnya menunjukkan ada sang pencipta. Ya, sehingga dari
keadaan ciptaan-ciptaan itu semua menunjukkan bahwa tasbih mereka adalah tasbih bilisanil hal. Kalau yang demikian, ini adalah perkara yang dimaklumi oleh semuanya. Fala yasihul istidrak. Nah, sehingga tidak sahih adanya istidrak. Maksudnya istidrak pernyataan walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidak perlu ada pernyataan ini kalau demikian. Ya. Cukup menyatakan wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Tidaklah dari suatu melainkan bertasbih. Kalau yang dimaksud adalah tasbih bilisanil hal, tentunya Allah tidak perlu menyatakan walakin la tafqahuna tasbihahu. Kalau dengan lisanul hal. Nah, karena haluhum yadullu ala wujudis sani', wujudil khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bahwa Allah menciptakan seluruh itu bukan sia-sia. Allah menciptakan seluruhnya itu menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, waqad qala ta'ala khabaran an Dawud alaihissalam, dan telah berfirman pula Allah mengabarkan tentang Daud alaihissalam. Ya, dan kerajaan yang dimiliki Daud, kekuasaan yang dimiliki Daud. Inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbihna bil ashyi wal isyraq. Sesungguhnya kami telah menundukkan gunung-gunung bersama Daud. Di mana gunung-gunung bersama Daud itu? Bertasbih. Ya. Baik di sore hari maupun di pagi hari. Naam. Jadi gunung bertasbih. Kalau yang dimaksud tasbih bilisanil hal, tidak perlu ada penyebutan khusus gunung, iya kan? Semua. Nah. Ya. Wat-tayra mahsyuratan kullu lahu awwab. Burung-burung yang berkelompok, yang berkumpul, semuanya kembali kepadanya. Nah, maka di sini pun disebutkan penyebutan tasbih. Gunung itu bertasbih. Tapi kita tidak memahami tasbihnya mereka. Adapun Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah merajihkan pendapat yang pertama. Bilisanil hal. Wallahu a'lam bissawab. Nah. Wa amma qauluhu ta'ala. Adapun firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Tabarakalladzi ila akhiril ayah. Telah kita jelaskan bahwa makna tabarak adalah ta'ala wa ta'azam. Dan itu ada riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Maha agung, maha tinggi. Faqad qulna, telah kami sebutkan, inna makna tabaraka minal barakah. Sesungguhnya makna tabarak ini dari barakah. Nah. Wahia dawamul khairi wa kathratuhu. Yaitu terus menerusnya kebaikan dan banyaknya kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus menerus bertambah kebaikan itu. Walakin la yalzamu min tilka ziyadati sabaqun naqsi. Tapi tidak mesti dari adanya tambahan, ya berarti telah didahului oleh kekurangan. Tidak. Dalam artian Allah itu dari tidak sempurna menjadi sempurna. Tidak. Pada asalnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah sempurna. Naam. Fa'innal murada tajaddudul kamalati al-ikhtiyariyati tabi'ati limasyiatihi wa qudratihi. Nah,
maka sesungguhnya yang dimaksud adalah ya bertambah-tambahnya kesempurnaan itu. Semakin bertambah kesempurnaan itu, yang itu merupakan ikhtiar dari Allah Subhanahu wa taala. Yani jika Allah menghendaki maka Allah menambah kesempurnaan tersebut. Jika Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki maka tidak bertambah tajaddudul kamalat itu. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha sempurna. Naam. Fa innaha tatajaddadu fi dzatihi ala wifqi hikmatih. Maka sesungguhnya kesempurnaan itu terus bertambah begitu pada zat Allah yang sesuai dengan hikmah dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Fal khulu anha, maka tidak atau kosongnya dari kesempurnaan ikhtiar tersebut qabla iqtida'il hikmati laha, sebelum ditetapkannya hikmah yang ada pada Allah Subhanahu wa taala terhadap kamalat ikhtiariyah itu, la yu'tabaru naqsan, tidak menunjukkan kekurangan. Ya. Berarti dari sini kita memahami bahwa di sana ada sifatul kamal bagi Allah yang sifatnya itu zatiyah. Sifat zatiyah. Allah Subhanahu wa taala maha sempurna, tidak ada kekurangan. Dan ada pula yang berupa fi'liyah. Itu hubungannya dengan masyiatuhu. Jika Allah menghendaki maka ada, maka jika Allah tidak menghendaki maka tidak. Nah, inilah yang beliau sebutkan dengan dari tabarak. Tajaddudul kamalat al-ikhtiyariyati tabi'ah limasyiatihi wa qudratihi. Ya, bertambahnya kesempurnaan. Dan ini berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika Allah menghendaki tatajaddad. Jika Allah tidak menghendaki maka tidak. Dan Allah maha sempurna. Antum ya ikhwan. Nah, waqad fassara ba'duhum at-tabaruka bis-sabati wa 'adami at-taghayyur. Dan sebagian para ulama menafsirkan yang dimaksud dengan tabarak yaitu sabat. Tetap, maksudnya tetap di sini adalah tetap pemberian kenikmatan dari Allah, al-in'am, sabatul in'am. Nah. Ya, wa adamu taghayyur, dan tidak berubah-ubah. Tetap kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Wa minhu, dan dari kata tabaruk ini istiqaqnya maksudnya mushtaq dari birkah. Ya. Wa minhu summiyatil birkah, dinamakan birkah. Tahu birkah ya kawan? Hah? Apa itu birkah? Kolam. Disubuti ma'iha, karena tetapnya airnya, tidak mengalir. Kata beliau, wa huwa ba'id. Ini pendapat yang jauh dari kebenaran. Ya, padahal ini pendapat sebagian dari ahli tafsir. Dinukilkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Juga Imam Syaukani dalam Fathul Qadir. Nah, ini pendapat sebagian para ulama. Bahkan ini pendapat yang dirajihkan oleh Syekh Saleh Al-Syekh hafizahullah ta'ala
ketika beliau menafsirkan kata tabarak, beliau mengatakan ay dama kamaluhu wa khairuhu wa thabata wastaqarra, yaitu senantiasa terus menerus kesempurnaannya dan kebaikannya, dan tetap kesempurnaan dan kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Sehingga dari sini pun tidak mengapa kita menafsirkan dengan tafsir tersebut. Ya. Yang pendapat pertama sahih, yang kedua juga sahih. Nah, dan boleh digabung antara keduanya. Tidak ada pertentangan. Wallahu a'lam bishawab. Dan tabarak ini tidak digunakan bagi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita mengatakan tabaraka fulan. Tidak boleh. Dan tidak digunakan bagi Allah kecuali dengan bentuk fi'il madhi. Ya. Kecuali dengan bentuk fi'il madhi. Adapun makhluk tidak dikatakan tabarak. Makhluk itu mubarak yang diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, namanya mubarak. Wa ja'alani mubarakan. Allah Subhanahu wa taala ketika mensifatkan Isa alaihissalam, ya, bisa mengatakan wa ja'alani mubarakan. Wal muradu bil furqan al-Qur'an. Yang dimaksud dengan Al-Furqan adalah Al-Quran. Sumya bidzalika liquwwati tafriqatihi bainal haqqi wal batili wal huda wal balal. Dinamakan Al-Quran itu dengan Al-Furqan karena kuatnya membedakan antara yang hak dan yang batil. Dan kuatnya membedakan mana petunjuk dan mana kesesatan. Wa ta'biru binazzala bitasydidi. Ta'bir ungkapan nazzala dengan ditasydid li ifadati tadarruji fin nuzul, untuk memberikan faedah bahwa Al-Qur'an itu turun secara berangsur-angsur. Jadi wa nazzalna, ya, minas sama'i ma'an mubarakan. Kami turunkan dari langit, disebutkan wa nazzalna, yakni kami turunkan secara berangsur-angsur. Ya. Wa nuzzilal malaikatu tanzila, turun secara berangsur-angsur. Demikian pula di dalam ayat ini, alladzi nazzalal furqan. Allah turunkan Al-Quran pada hambanya Rasulullah SAW secara berangsur-angsur. Wa annahu lam yanzil jumlatan wahidah, bahwa Al-Quran itu tidak turun sekaligus. Wallahu a'lam bishawab. Ila huna ikhwan.